وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Di pertemuan kali ini insya Allah kita akan berbicara tentang salah satu sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu menjaga hubungan dan membalas kebaikan, atau dalam bahasa Arab dikenal al-wafa wal bir. Nabi SAW sudah terkenal dengan sifat beliau, yaitu setia, menepati janji, menjaga hubungan, sampai perkara ini bukan hanya, atau sifat ini bukan hanya dikenal oleh kalangan sahabatnya saja, tapi sampai dikenal oleh orang-orang yang menentangnya. Suatu ketika orang Quraisy sedang berdagang di negeri Romawi. Dan ketika itu yang menjadi raja Romawi adalah Herakl atau Heraklius. Heraklius telah sampai kepadanya bahwa ada nabi yang diutus di negeri Arab. Kemudian ketika itu orang-orang Quraisy yang masih belum masuk Islam atau masih kafir, salah satu di antara mereka bernama Abu Sufyan, yang dimana pada akhirnya Abu Sufyan juga masuk Islam. Tapi di saat ini Abu Sufyan belum masuk Islam, dan ketika itu ditanya oleh raja Nasrani ini atau raja Romawi ini, yaitu Herakl. Herakl ingin bertanya apakah sifat-sifat yang akan dia sebutkan nanti ada di Muhammad ini. Kemudian salah satu pertanyaannya adalah fahal yaghdir, apakah orang yang mengaku nabi ini, yaitu Muhammad, pernah mengkhianati perjanjian atau pernah berkhianat? Kata Abu Sufyan, la, dia tidak pernah berkhianat. Kemudian kata Herakl, kadzalika rusul, begitupun semua rasul tidak ada yang pernah berkhianat. Dan ini merupakan salah satu keistimewaan, karena sampai musuh-musuh Nabi pun mengetahui bahwa Nabi SAW tidak pernah berkhianat. Dan salah satu momen juga ketika Nabi SAW mengirim surat kepada Raja Oman untuk masuk Islam. Kemudian kata Raja Oman ketika sampai kepadanya surat, aku telah tahu, kata raja ini, bahwa orang ini tidak ada kebaikan pun yang dia perintah kecuali dia yang pertama melakukannya. Kemudian tidak ada keburukan pun yang dia larang kecuali dia yang pertama meninggalkannya. Kemudian ketika dia menang, dia tidak sombong. Ketika dia kalah, dia tidak kecewa. Wa yafi bil wu'ud wa yunjizil ma'ud. Dia menepati janji. Ashhad annahu nabi. Aku bersaksi bahwa dia memang nabi. Kemudian di momen atau di peristiwa Sulh Hudaybiyah atau perjanjian antara umat Islam dan kufar Quraisy untuk gencatan senjata. Ketika itu di antara poin-poin dari perjanjian ini ada satu poin yang mengatakan kalau ada dari kufar atau dari Makkah yang ingin berhijrah ke Madinah atau ingin masuk Islam dan tinggal di Madinah, orang Muslim atau umat Islam harus menolak dia dan mengembalikannya ke kufar Quraisy atau mengembalikannya ke Makkah.
Ini adalah salah satu poinnya. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW mengadakan perjanjian ini dengan salah seorang yang bernama Suhail ibn Amr. Suhail bin Amr adalah pihak dari kufar Quraisy. Kemudian Suhail ibn Amr punya anak bernama Abu Jandal. Abu Jandal ketika itu masih terlilit oleh besi, ingin ikut Nabi. Kemudian ayahnya, yaitu Suhail, melarangnya dan malah memukulnya. Dan malah menariknya kembali supaya tidak ikut Nabi dan agar kembali ke Makkah. Kemudian kata Abu Jandal, "A'uraddu ilal musyrikin yaftinuna fi dini?" Apakah aku dikembalikan kepada orang-orang musyrikin dan mereka menyiksaku di agamaku? Kemudian kata Nabi SAW menenangkan Abu Jandal, "Ya Aba Jandal, isbir wahtasib." Abu Jandal, sabar dan berharaplah pahala dari Allah. Fa inna Allah ja'ilun laka wa liman ma'aka farajan wa makhraja. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikanmu dan orang-orang yang seperti kamu jalan keluar. Wa inna qad aqadna bainana wa bainal qaumi sulhan. Dan sungguhnya kita telah menyepakati sebuah perjanjian. Wa inna la naqdir bihim. Dan kita tidak boleh mengkhianati perjanjian. Maka ini adalah sifat yang sangat mulia dari Nabi SAW, yaitu bahkan sama musuh tidak mengkhianati kesepakatan. Kemudian berbicara tentang membalas kebaikan. Nabi SAW senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya dan orang-orang yang pernah berbuat baik sama beliau. Salah satu momen yaitu Sayyidah Aisyah meriwayatkan yang maknanya Nabi Muhammad SAW selalu menyebut nama Khadijah, bahkan ketika Khadijah sudah meninggal. Dan aku tidak sempat melihatnya, yaitu Sayyidah Aisyah. Kemudian sampai di mana ketika Nabi SAW menyembelih syah atau kambing, Nabi membaginya beberapa potong dan mengirim kepada teman-teman Khadijah yang masih hidup. Kemudian Aisyah berkata, "Apakah ya Rasulullah tidak ada wanita selain Khadijah?" Aisyah sampai cemburu. Kemudian kata Nabi SAW, "Innaha kanat wa kana li minha walad." Kata Nabi SAW, betul, dan dia adalah yang melahirkan anak-anakku. Bagaimana Nabi SAW berusaha terus membalas kebaikan-kebaikan Khadijah dan mengingat hubungan-hubungan yang baik antara Khadijah dan orang-orang yang pernah berhubungan dengan Khadijah semasa masih hidup. Kemudian salah satu momen juga ketika ada utusan dari Najasyi. Najasyi adalah raja yang telah masuk Islam tapi tinggal di Afrika. Kemudian ketika utusan dari Najasyi ini datang kepada Nabi, yang melayani sendiri utusan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat Nabi SAW melihat ini, berusaha untuk membantu Nabi dan mengatakan, "Nahnu nakfik, biar kami yang melayani dia, wahai Rasulullah." Namun Nabi SAW mengatakan, "Innahum kanu li ashabina mukrimin, wa inni uhibbu an ukafi'ahum." Sungguhnya mereka, yakni orang-orang dari Najasyi dan pengikutnya, telah memuliakan sahabat-sahabat kita ketika mereka hijrah ke Habasyah. Dan sungguhnya aku suka untuk
membalas apa yang mereka lakukan. Kemudian di momen yang lain, atau sudah sangat terkenal bahwa Nabi SAW selalu membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik sama beliau. Dan di hadis yang mengatakan ma li ahadin lahu yad illa waqad kafainah. Tidak ada satu orang pun yang pernah membantu kita kecuali kita sudah membalas kebaikannya. Ma khala Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Di sini Nabi SAW ingin menjelaskan kedudukan Abu Bakar SAW bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika memberikan banyak sekali bantuan kepada umat Islam. Ma khala Abu Bakar fa innahu lahu yad la yukafihi illa Allah atau fi ma'na. Tidak ada yang bisa membalas kebaikan Abu Bakar kecuali Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kemudian di momen yang lain, Nabi SAW suatu ketika di Amul Fath atau tahun pembebasan kota Mekah. Ketika itu Nabi SAW masuk ke Makkah sudah tenang, dengan mulia, dengan kemenangan, kemudian meminta kunci Ka'bah dari yang pemegang kunci Ka'bah yang bernama Utsman ibn Talha. Kemudian Nabi SAW duduk di Masjidil Haram. Seketika datang Ali ibn Abi Thalib dan berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ijma' lana as-siqaya wal hijaba." Atau ijma' lana al-hijaba was siqaya. Wahai Rasulullah, berikan kepada kami posisi merawat Ka'bah dan memberikan jamaah haji minuman. Kemudian Nabi SAW berkata, "Aina Utsman ibn Talha?" Di mana Utsman ibn Talha, yaitu orang yang memegang kunci Ka'bah sebelumnya. Kemudian datanglah Utsman. Nabi SAW berkata, "Haka miftahuka ya Utsman, al-yawm yawm wafa' ubir." Ambil ini kuncimu wahai Utsman. Hari ini adalah hari menjaga hubungan dan membalas kebaikan. Hadza wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ميراث الرسل ينادينا فلنحمل للقوم الدين